Sinetron Cinta di Bawah Tangan menghadirkan Feby Rastanti dan Haris Friza sebagai pasangan utama dalam kisah yang kaya akan konflik keluarga, adat, dan cinta yang tak terduga. Sinetron ini menjadi comeback Feby Rastanti setelah 2 tahun absen dari dunia sinetron. Chemistry antara Feby dan Haris Friza dipuji karena natural dan emosional. Hana diperankan oleh Feby Rastanti adalah seorang perempuan muda yang baru saja kembali dari luar negeri. Kehidupannya yang awalnya teratur berubah ketika ia diminta oleh ibunya, Ira, untuk mencari kakaknya yang telah lama menghilang, Alvin. Permintaan ini muncul karena kondisi sang ayah, Hardy, yang sedang kritis dan ingin melihat anak lelakinya kembali ke rumah. Namun pencarian Hana tidaklah mudah. Alvin diketahui telah menikah secara diam-diam dengan seorang perempuan bernama Kinan, yang ternyata adalah anak dari Yuda, musuh lama ayah mereka. Pernikahan ini tidak hanya menjadi sumber aib dalam keluarga, tetapi juga membuka kembali luka lama antara dua keluarga yang pernah bermusuhan karena urusan bisnis dan pengkhianatan masa lalu. Hana pun memulai perjalanan ke daerah terpencil untuk mencari Alvin. Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai kesulitan hingga akhirnya bertemu dengan Tian, Haris Friza, seorang pemuda lokal yang lugu, polos, namun berhati tulus. Tian dengan sukarela membantu Hana dalam pencariannya, meskipun mereka seringkali berselisih paham karena perbedaan latar belakang dan cara pandang hidup. Namun di tengah pencarian itu, insiden tak terduga terjadi. Hana dan Tian terlibat dalam sebuah kejadian yang membuat mereka dituduh melanggar adat desa. Menurut hukum adat setempat, pelanggaran tersebut hanya bisa ditebus dengan pernikahan secara adat. Hana awalnya menolak keras karena tidak memiliki wali, namun saat diminta siapa walinya, ia pun menyebut nama Alvin. Permintaan ini menjadi jalan pertemuan kembali antara Hana dan kakaknya yang telah lama hilang. Setelah bertemu kembali, Alvin pun terharu melihat pengorbanan adiknya dan meskipun merasa bersalah, ia tetap memutuskan untuk menikahkan Hana dan Tian demi menebus pelanggaran adat dan menyelamatkan kehormatan keluarga mereka di desa tersebut. Setelah menikah secara adat, hubungan Hana dan Tian mulai berubah. Dari yang awalnya saling benci dan canggung, perlahan tumbuh perasaan satu sama lain. Namun kisah cinta mereka tidak semudah itu, banyak pihak menolak hubungan mereka. Setelah didesak oleh tokoh adat desa dan demi menjaga kehormatan keluarga serta martabat Hana sebagai perempuan kota yang terlibat pelanggaran adat, Alvin akhirnya menyetujui pernikahan adat antara Hana dan Tia. Namun, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk membuat pernikahan sah secara hukum negara saat itu, Alvin mengambil keputusan berat. Ia menyuruh Hana untuk sementara menikah di bawah tangan dengan Tian pernikahan adat yang tidak tercatat secara resmi. Hana, yang saat itu diliputi tekanan batin dan rasa malu, tidak memiliki banyak pilihan. Ia kecewa, marah, dan merasa dikorbankan, tapi akhirnya menuruti keputusan kakaknya. Karena bagaimanapun Alvin adalah wali satu-satunya dan satu-satunya keluarga yang masih ada di sisinya. Tian pun menerima pernikahan itu dengan hati penuh gejolak. Ia tahu bahwa posisi mereka rapuh dan cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka bisa hancur sewaktu-waktu. Di hadapan warga desa, mereka dianggap suami istri. Tapi di mata hukum dan keluarga Hana di Jakarta, semua ini belum sah. Setelah semua selesai di desa, Alvin membawa Hana dan Tian kembali ke Jakarta. Di kota, konflik justru semakin panas. Ira, ibu mereka, murka mengetahui Hana sudah menikah secara adat dengan pria desa yang dianggap tidak selevel. Bahkan Hardy yang sakit keras menolak melihat wajah Tian. Melihat situasi makin kacau, Alvin merasa bertanggung jawab. Ia akhirnya meminta Hana dan Tian untuk segera menikah secara resmi di hadapan negara dan agama. Ia ingin memperbaiki keputusan sebelumnya yang dianggap gegabah. Tapi kini, Hana mulai ragu.
Keputusan untuk menikah secara resmi pun menjadi konflik baru bukan hanya bagi Hana dan Tian, tetapi juga bagi semua orang yang terlibat di sekeliling mereka. Pernikahan adat yang semula dianggap sebagai jalan keluar dari masalah, kini justru menyeret mereka ke dalam dilema yang lebih dalam dan menyakitkan. Di satu sisi, Tian mulai merasa yakin bahwa cintanya pada Hana nyata. Meski awalnya ia hanya ingin menebus kesalahpahaman dan menjaga harga diri Hana, kebersamaan selama ini telah menumbuhkan rasa yang sulit ia pungkiri. Ia ingin hubungan ini diresmikan bukan karena adat, tapi karena cinta sejati. Ia ingin Hana menjadi istrinya yang sah di mata agama, hukum, dan masyarakat luas. Keluarga pun memperkeruh keadaan. Ira sang ibu menolak keras rencana pernikahan resmi. Baginya, keputusan Alvin untuk mengawinkan Hana di desa sudah cukup mempermalukan keluarga mereka. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya yang lulusan luar negeri kini akan menjadi istri pria desa biasa. Sementara itu, Alvin merasa bersalah. Keputusannya dulu untuk menikahkan Hana demi menyelamatkan wajah keluarga di desa, kini justru membuat adiknya menderita. Tapi ia percaya kalau Hana dan Tian saling mencintai, maka pernikahan resmi adalah jalan yang tepat untuk menyucikan hubungan mereka dan menutup luka masa lalu.